Kenapa kalau umroh ditutup ini, kalau tidak umroh tidak ditutup ini? Padahal aurat itu sama antara umroh dan tidak umroh. Jadi yang benar itu tidak boleh kelihatan sampai pergelangan tangan. Nah, ini adalah telapak tangan. Telapak tangan luar, telapak tangan bagian dalam. Dan muka itu mulai dari telinga kanan di ini sampai telinga kiri, kemudian dari atas mulai dari tumbuhnya rambut sampai di dagu. Itu muka. Jadi Nabi SAW membolehkan kelihatan perempuan itu muka dan telapak tangan. Nah, siapa yang pakaiannya sudah tidak kelihatan selain itu, maka boleh dipakai sholat. Kemudian berikutnya berkaitan dengan masalah menutup aurat. Bagaimanakah perempuan itu sholatnya? Bisakah dengan baju begini sholat? Bisa. Dan ini pernah ditanyakan kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW menyebutkan selama kakinya itu tertutup. Yang manakah aurat perempuan itu? Aurat perempuan itu, kata Nabi SAW, ini disebutkan waktu Asma itu anaknya Abu Bakar, saudaranya Aisyah. Asma binti Abu Bakar, saudaranya Aisyah, itu datang ke rumah Nabi SAW bertamu, namanya saudaranya, rumahnya Aisyah. Kemudian Nabi langsung berpaling karena waktu itu Asma pakaiannya agak tipis. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Asma, ya Asma, innal mar'ah idza balagatil haid, jika wanita itu sudah haid, la yasluh yura illa hadza wa hadza, tidak boleh dilihat kecuali muka, dan Nabi menunjuk telapak tangannya. Yang mana ke telapak tangan itu, Pak Ustadz? Apakah dalamnya saja? Apakah ada juga itu dalamnya saja? Makanya kalau jamaah kadang-kadang umroh itu dia tutup beginian, bilang ini juga aurat, itu keliru. Kenapa kalau umroh ditutup ini, kalau tidak umroh tidak ditutup ini? Padahal aurat itu sama antara umroh dan tidak umroh. Jadi yang benar itu tidak boleh kelihatan sampai pergelangan tangan. Nah, ini adalah telapak tangan. Telapak tangan luar, telapak tangan bagian dalam. Dan muka itu mulai dari telinga kanan di ini sampai telinga kiri, kemudian dari atas mulai dari tumbuhnya rambut sampai di dagu. Itu muka. Jadi Nabi SAW membolehkan kelihatan perempuan itu muka dan telapak tangan. Nah, siapa yang pakaiannya sudah tidak kelihatan selain itu, maka boleh dipakai sholat. Apapun model pakaian, coba. Apapun model pakaian jilbabnya, mungkin jilbabnya model apa begitu yang dipakai bros atau yang bundar, atau yang jelasnya tidak kelihatan kakinya dan tidak kelihatan ininya, tidak turun, maka boleh dipakai untuk sholat. Jadi jangan lagi, saya lihat apa ibu-ibu majelis taklim ganti talku lagi. Nah, sudah ada pakaiannya. Saya tanya atau saya sampaikan kepada ibu-ibu bahwa pakaian perempuan yang Islami itu adalah pakaian yang bisa dipakai sholat. Jadi gampang itu kalau ditanya, Ustaz, bagaimanakah itu pakaian wanita muslimah? Jawabannya adalah pakaian wanita muslimah itu adalah seperti pakaian sholat. Jadi kalau ada pakaian kita sudah bisa dipakai untuk sholat, berarti sudah memenuhi syarat sebagai pakaian muslimah. Itu saja jawabannya. Tidak susah-susah. Kalau ada pakaian yang tidak bisa dipakai sholat, berarti belum memenuhi syarat untuk menjadi pakaian muslimah. Ini tidak usah diganti. Bagaimana dengan kaki? Kalau kaki sudah tertutup, apalagi pakai kaos kaki, maka tidak perlu lagi pakai sarung. Bagaimana kalau misalnya tidak pakai kaos kaki, Pak Ustadz, tapi roknya itu panjang dan kalau sujud tidak kelihatan, maka itu tidak perlu pakai sarung. Yang penting tertutup. Ini dan tidak ada syarat bahwa talku itu harus, pakaian perempuan sholat itu harus putih. Itu tidak ada syarat. Tidak ada, malah disebutkan bahwa harus putih. Bahkan kalau di Arab itu pakai hitam-hitam, hitam-hitam. Cuma dilarang terlalu mencolok, menarik perhatian laki-laki. Jadi pakaiannya sewajarnya. Kalau bisa ada jilbab-jilbab yang tidak terlalu banyak mengkilap-mengkilapnya, tangtungnya mengkilap sana mengkilap situ, menarik perhatian. Ya kan, biasa itu ada yang mengkilap-mengkilap ya. Itu jangan. Kalau banyak warnanya kurang-kurangnya sedikit. Dipakai pergi pengantin, Jadi kalau sholat itu diusahakan yang penting tertutup. Tapi tidak mengapa kalau berwarna misalnya kemudian dipakai sholat, tidak mengapa. Yang menjadi persoalan kalau ibu dilihat di luar, itu jadi persoalannya. Tapi kalau untuk dipakai sholat di rumah atau dipakai sholat di tempat perempuan tertutup, maka tidak ada masalah. Tidak masalah, yang penting selama dia menutup aurat kecuali yang boleh kelihatan muka dan telapak tangan.